Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara editing video menggunakan software yang bisa dikata software yang ringan daripada Adobe Premiere Pro. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau belajar atau akan belajar editing video, nah ini bisa menjadi dasar editing video. Itu tentang timeline, tentang transisi dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan software yang ringan, namanya itu Wondershare Filmora Go. Di sini saya menggunakan versi yang 9 titik berapa saya juga lupa, nanti bisa dicek juga bareng-bareng. Mungkin buat teman-teman yang belum punya juga, silahkan cek di link deskripsi video saya. Di situ sudah saya sertakan linknya, link downloadnya. Itu udah full version. Teman-teman tidak perlu mencari serial key atau mencari cracknya. Jadi itu tinggal klik, install, dan down. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa itu tombol subscribe-nya diklik teman-teman, tombol like juga diklik, tombol share. Jika ada masukan atau pertanyaan mungkin buat teman-teman yang belum paham, bisa ditulis di dalam kolom komentar. Langsung saja kita buka softwarenya. Nah, di sini saya menggunakan Filmora yang versi 9.414. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Ini software yang ringan, bener-bener ringan, recommended buat teman-teman yang spesifikasi komputernya kurang. Jadi sangat membantu sekali. Ini kalau sudah tampilan seperti ini, kita buat new project. Ini tentukan dulu select project, aspek rasionya teman-teman tentukan dulu 16:9 widescreen atau 1:1 untuk Instagram atau 9:16 untuk portrait. Ya, untuk vlog-vlog mungkin untuk Instagram. Nah, itu juga bisa untuk story Instagram, Insta Story juga bisa, atau standar yang TV jadul atau monitor jadul yang 4:3 juga bisa, dan lain sebagainya. Juga cinema juga bisa. Kita pilih yang 16:9. Kita klik widescreen-nya, kemudian klik new project. Oke teman-teman, tampilan seperti ini. Yang perlu dipahamin dasarnya, ini kotak di sini itu adalah tempat untuk teman-teman import atau teman-teman masukkan bahan editing atau bahan video atau musiknya. Jadi teman-teman bisa drag di kotak di sini. Kemudian ini kotak hitam ini adalah tampilan dari klipnya teman-teman. Jadi kalau ngedit pasti bisa menampilkan bagian yang mana yang akan kita edit gitu kan. Kemudian yang bawah ini ada titik-titik 00.05 dan lain sebagainya. Itu biasa disebut dengan, saya menyebutkan dengan nama timeline. Dan ini sebelah kiri ini sesuai dengan mouse saya. Ini adalah track video. Jadi track video kayak jalurnya video nanti di situ, di tempat untuk kita ngedit videonya di situ. Kemudian untuk audionya ini ada gambar kayak nada itu. Nah, itu untuk lagunya atau musiknya nanti masuk ke track situ. Nah, kemudian setelah ini kita klik aja di sini, kita udah muncul otomatis. Nah, ini ada tanda panah nih, klik. Itu juga bisa, atau klik kanan kemudian import juga bisa. Atau file import itu juga bisa, import media file itu juga bisa, sama aja. Kalau saya biasa menggunakan di drag aja biar kita bisa memilih video-video mana yang akan kita masukkan. Nah, di dalam Explore kita udah bisa siapkan. Ini sudah saya siapkan beberapa video dan satu musik. Kita blok aja. Kemudian kita drag, klik, tahan, geser ke Filmoranya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman proses. Oke, sip. Oke, udah masuk. Kemudian langkah yang pertama teman-teman, kita coba menggunakan, misalkan kita menggunakan klip yang ini. Oke, klip ini kita coba pakai. Kita klik aja, klik, tahan, kemudian tempatkan di track video 1. Jadi di sini ada gambar ini video, kemudian ada angka 1. Nah, kemudian kita besarkan. Kalau dalam sebuah foto itu kan
zoom, kalau kita zoom berarti kita memperbesar tampilan fotonya. Tapi kalau di editing video kita zoom itu ya maksudnya adalah membesarkan timeline detail detiknya. Jadi sepersekian detik tuh bisa dilihat melalui timeline dan kita zoom. Jadi istilahnya zoom dalam editing video itu maksudnya di zoom timelinenya, terus kemudian bisa dilihat seberapa sekian detik untuk kita potong. Nah, seperti ini diklik aja, ada tanda panah seperti ini. Kemudian klik geser. Nah, ini untuk memperkecil timelinenya atau memperkecil tampilannya. Kemudian untuk memperbesar, misalkan buat teman-teman ingin memotong untuk detik yang atau mungkin suara yang ingin dipotong, nah itu bisa dibesarkan seperti ini. Nah, ini adalah biar lebih detail teman-teman. Jadi lebih detail frekuensi atau suara mana yang akan kita potong, kita bisa jelas gitu loh. Nah, kemudian misalkan ini yang tanda ini, yang jalan ini adalah jarum timeline kalau saya menyebutkan jarum timeline. Nah, ini adalah tempat dimana video kita sedang diputar. Misalkan kita menggunakan kita buang, misalkan untuk memotong, bagaimana cara memotong video. Nah, ini misalkan kita gunakan yang mulai detik ini aja. Nah, teman saya pas lagi senyum, iya pas nyumut. Nah, pas ini aja ya temen ya, pas senyum aja ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini kemudian kita potong ini ada tanda gunting teman-teman, tinggal diklik aja. Nah, maka dia akan membelah, maka dia akan pisah. Kemudian kita pilih dulu video yang mana yang akan kita hapus, sebelah kiri atau sebelah kanan. Misalkan kita kan tadi ingin memulai dengan yang detik ke sini ke sebelah kanan, berarti yang dibuang yang sebelumnya, berarti diklik yang sebelumnya, kemudian di del. Nah, oke, kelar. Kemudian kita di detik awalan dulu, kita geser ke menit awal biar nanti playnya nggak kosong. Nah, ini. Kemudian kita seleksi dulu sampai mana teman kita bahas. Oke, misalkan sampai detik ini. Sampai detik ini kita potong lagi. Kita potong, ada tanda gunting. Nah, oke. Kemudian kita pilih video mana yang akan kita potong. Sebelah kanan. Ini dipotong, kita del. Oke. Kemudian kita masukkan video yang kedua, teman-teman. Video yang kedua misalkan kita gunakan yang ini. Kita klik aja, klik tahan. Nah, masukkan. Kemudian kita tempelkan. Kemudian kita pilih mulai dari video mana yang akan kita gunakan. Misalkan kita menggunakan, nah teman-teman kita pas menyapa kamera nih, set. Nah, kita potong, gunting, diklik. Nah, kemudian yang sebelumnya yang kita hapus karena kita memulai yang ketika dia ingin menoleh. Klik, oke, potong, tempel. Nah, kemudian kita mengenal transisi. Transisi itu adalah animasi atau efek ketika perpindahan dari klip 1 ke klip 2. Jadi itu adalah semacam kayak jembatan tapi dibuat animasi gitu loh teman-teman. Seperti inilah biar teman-teman langsung jelas ya. Nah, ini kita masuk ke transition. Kita klik aja transisi. Kemudian kita gunakan, terserah teman-teman bisa cobain satu-satu. Di sini kita coba yang ini aja ya, yang ini kita klik geser, kemudian kita taruh di perpotongan antara klip 1 dan klip 2. Kalau kita geser ke klip 1 berarti transisi itu akan digunakan untuk klip 1 saja. Ketika digeser ke klip 2 seperti ini tampilannya, maka dia akan digunakan untuk yang klip 2 saja. Jadi di sini kita menggunakan agar menjebatani, istilah menjebatani antara klip 1 dan klip 2, berarti dia di tengah-tengahnya. Kita kemudian dilepaskan. Kemudian kita coba seperti apa efeknya. Klik. Kemudian kalian teman-teman untuk ngeplay bisa klik ini tombol play atau bisa pencet space. Kita pencet space. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kemudian setelah ini kita coba lagi transisi, misalkan kita potong lagi nih, teman-teman mencoba untuk
klip 3-nya masuk ya. Ini kita potong dulu biar nggak terlalu panjang. Oke, misalkan dia udah nyapa kamera, ini potong aja nih. Oke, potong. Kemudian kita pilih dulu, kita del. Nah, kemudian kita masuk ke media untuk mencari file kita yang kita import tadi. Kita masuk ke media, kemudian media kita pilih klip yang ketiga berarti ya. Klip yang ketiga misal kita gunakan ini teman kita yang lagi duduk nih, kita masukin. Nah, ini teman kita lagi ketawa nih. Oh, ini kita perkecil dulu. Oke, misalkan ini sampai sini aja ya, sampai bangun. Oke, sampai di sini kita potong. Nah, kemudian kita pilih dulu klip yang perpotongan antara yang kanan apa yang kiri, kita buang dulu. Nah, kemudian kita masukkan transisi yang kedua. Transisi yang kedua, kita masuk ke transisi, kemudian kita pilih transisi yang teman-teman inginkan. Misalkan terserah ya, ini aja ya. Default aja, random aja ya. Kemudian klik yang tengah-tengah, teman. Ingat ya, teman-teman, tengah-tengah gitu ya. Klik, lepaskan. Oke, kemudian kita coba space. Nah, seperti ini. Gampang kan teman-teman? Oke, kemudian kita mencoba untuk memasukkan audio. Kita memasukkan audio, caranya juga hampir sama. Sama juga bisa dikatakan sama, bukan hampir sama. Caranya juga sama. Kita pilih media, kemudian ini Summer Night. Ini kita klik tahan, kita masukkan ke track audio. Oke, kita masuk. Kita mulai dari detik awal. Oke, seperti ini. Nah, kita coba play. Oke, bagus. Sekarang kita coba untuk memotong musiknya, audionya. Kita potong teman-teman. Kita potong, klik, oke, kita delete. Ya, oke. Jadi seperti itu untuk memotong audionya juga sama teman-teman. Kemudian misalkan teman-teman mempunyai video yang banyak dan tracknya juga kurang. Di sini cara menambahkan track audio dan track videonya. Caranya juga mudah teman-teman. Ini tinggal klikkan arah mouse-nya ini diklik sebelah sini, sebelah kiri. Kemudian klik kanan. Klik kanan add video track. Maka dia akan menambahkan untuk track videonya. Add videonya, maka dia akan tambah. Begitu juga sama. Klik kanan add audio track. Maka dia akan nambah. Gampang kan teman-teman? Oke, kemudian kita coba untuk menghilangkan audio di video yang bawaan. Video masternya kita hilangin agar dominasi suaranya itu kita gunakan dengan yang dubbingan atau yang musik yang Summer Night ini ya. Kita coba. Caranya di blok aja teman-teman. Kemudian klik kanan, kemudian kalian pilih mute. Nah, mute. Kemudian kita coba. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian setelah ini kita coba untuk title-nya. Kita masuk ke title. Kemudian di sini teman-teman banyak nih ada default bawaannya. Teman-teman di sini kalian bisa menambahkan. Nah, ini juga ada untuk opener. Jadi ya untuk pembuka intro teman-teman kalian bisa gunakan. Kita coba diklik. Kemudian kita coba untuk edit teksnya. Kita klik di sini dulu, kemudian kita kasih sebenarnya intro sama outro itu tinggal penempatannya aja sih teman-teman. Jadi kalau di sini kan berarti ini closing ya. Nanti kalau teksnya ini tak taruh di depan berarti dia masuknya intro gitu. Bisa intro, bisa bumper gitu. Nah, seperti ini. Nah, kita edit aja, klik 2 kali. Nah, maka dia akan ada teks untuk mengedit
fontnya. Atau kalian teman-teman juga bisa klik di dalam layarnya ini, diklik aja, ini diklik juga bisa, ini juga bisa diklik. Kita coba kasih teks, kemudian ini kita klik headline, ini kita edit. Kemudian teks yang ketiga, misalkan mau nambahkan juga bisa, kita menghapus juga bisa, klik del. Kita hapus, oke. Kemudian klik tombol oke. Nah, maka di sini akan muncul seperti ini. Kita coba teman-teman. Oke. Kita paskan dulu teman-teman sesuai dengan selera dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Gini kita panjangkan lagi. Oh iya teman-teman, mungkin yang belum paham, untuk memanjangkan misalkan sudah dipotong, kemudian untuk memanjangkan lagi, untuk mengembalikan lagi, tinggal teman-teman bisa ngepaskan mouse-nya ini, diklik dulu, kemudian nah sampai tombol seperti ini muncul, icon seperti ini muncul, klik tahan, drag seberapa kalian butuhkan. Nah, seperti ini. Oke, kita coba play ya teman-teman. Mungkin perpotongan akhirnya kurang halus ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman menginginkan suaranya ketika terakhir suaranya pelan-pelan tuh hilang gitu kan. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Nah, ini diklik dulu audionya. Setelah audionya diklik, kemudian ada tanda ini, tanda putih ini, diklik, tahan, geser ke kiri. Nah, sampai seperti ini. Sekarang kita coba teman-teman. Nah, kurang halus, kita geser lagi ke kiri. Nah, kita perkecil dulu. Oke, kita coba. Nah, oke, gampang kan teman-teman? Sekarang kita gunakan teks yang selain intro, ada teks yang lain. Teman-teman bisa coba. Misalkan kita coba yang subtitle. Oke, kita coba di sini nih. Klik, geser ke sini. Bawah. Coba. Paskan dulu di sini. Potong dulu. Untuk memotong juga hampir sama teman-teman. Kita coba. Nah, berarti kita klik 2 kali, kemudian kita kasih teks. Oke, kemudian oke. Nah, untuk warna teman-teman juga bisa ngatur sendiri. Kalian bisa mencoba juga, karena kalau kita tidak mencoba juga nggak tahu ini buat apa, ini buat apa. Cobain aja nggak apa-apa, cobain gitu. Nah, ini untuk paragraf, ini untuk warna, kemudian ini untuk scale besar kecil, kemudian rotate, kemudian posisi, geser kanan, geser kiri, untuk kemudian blending, opacity-nya, ketebalannya. Oke, kemudian klik OK aja. Coba. Udah selesai, misalkan udah selesai semua teman-teman. Kemudian kalian pilih export, kemudian klik create video. Nah, maka akan tampilan seperti ini, tampilan export. Nah, ini format bisa teman-teman pilih mau gunakan MP3 untuk suara atau MP4. MP4 name itu adalah nama hasil editing kalian, misalkan finish edit gitu ya. Kemudian save to adalah lokasi untuk kita menyimpan hasil render kita atau hasil editing kita. Finish tinggal teman-teman mau ditaruh di mana, di save di mana, di harddisk mana, kemudian di select folder, selesai. Kemudian ini resolusi sudah sesuai dengan kita pilihan tadi 1920 1080, fps-nya juga udah sesuai. Kemudian kalau teman-teman udah mau udah benar-benar fix mau pakai yang settingan seperti ini, tinggal diklik export. Kemudian DVD itu jika teman-teman ingin
membuat atau menjadikan file video ini ke bentuk keping. Jadi misalkan teman-teman udah selesai ngedit, kemudian ingin dijadikan keping dan di play di DVD player, itu bisa pilih menu ke DVD, masukkan DVD RW-nya, kemudian klik labelnya ini, diklik sesuai dengan permintaan teman-teman atau sesuai dengan teman-teman inginkan. TV standarnya teman-teman bisa gunakan NTSC, bisa PAL. Kalau saya biasanya juga PAL pakainya. Coba aja teman-teman pakai NTSC. Kemudian kualitinya pakai yang high quality agar teman-teman juga bagus kan hasilnya kan. Kemudian ini ada ukurannya. Ini nanti dia di sini akan ada ukuran. Di sini cuma karena ini videonya cuma berapa detik doang, jadi tampilannya cuma segini doang. Ini ada kapasitasnya, kapasitas maksimal ini 4,5. kemudian ada rasionya, ada encodingnya, di type-nya juga ada, kemudian langsung di burn di DVD juga bisa, burn to div, tinggal diklik centang. Kemudian ini RW-nya yang mana, kalau teman-teman sesuaikan juga dengan RW teman-teman yang punya, kemudian klik export. Mungkin sekian video dari saya teman-teman, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.